Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semua? Baik. Oke, masih semangat? Masih. Masih. Ya. Coba lihat memang kiri kanannya hadir semua. Baik. Hadir ya, karena kita tidak banyak, tentu hafal dengan kawan satu sama lain ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa dulu. Silakan Dimas, ikut kita di dalam doa. Silakan berdiri. Ayo, silakan. Salam berkat sertamu, nama Yesus Maria berkata selama-lamanya. Baik anak-anak, untuk merasa rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Bapak mengajak anak-anak menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib ya. Lagunya Garuda Pancasila. Kita tepuk semangat dulu ya. Semangatnya, semangat. Oke, silakan dulu. Baik anak-anak tadi dan sebelum berangkat ke sekolah ada sarapan dah? Ya. Kemudian datang ke sekolah menggunakan apa? Ya, kendaraannya jalan kaki ya. Lihat di lingkungan sekitar ada tumbuhan seperti pohon, ya kan? Apalagi ada buah-buahan. Kayak buah apa? Apa? Apalagi? Jambu. Apalagi? Rambutan. Apalagi? Langsat. Ada lihat pohon sawi juga? Kan anak-anak lihat dari rumah sampai ke sekolah itu disebut apa? Lingkungan ekosistem. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Membahas tentang peredaran darah. Ya. Lebih tepatnya masuk ke tentang gangguan peredaran darah. Kira-kira tentang ekosistem, ada nggak yang tahu pengertian dari ekosistem? Ayo, dilihat di bukunya. Pengertian tentang ekosistem ada nggak? Nah, ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Jadi interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup itulah yang disebut dengan ekosistem. Seperti yang ada di lingkungan sekolah kita ini, ya kan? Nah, ada ayam, ada sapi, ada tumbuhan seperti pohon kelapa. Jadi kalau dari lihat di sini ya, coba anak-anak lihat ini, kan? Ya, inilah yang dikatakan lingkungan ekosistem yang terdiri dari binatang yang hidup dan benda-benda yang mati. Ya, sapi, burung, ya kan? Nah, kura-kura di air, no? Nah, kura-kura di air. Tapi bisa juga dia kura-kura itu di darat. Kura-kura hidupnya di darat apa di air? Ya, dia bisa di air, bisa di darat. Selanjutnya, ya, Bapak mau kamu baca tentang ekosistem itu seperti apa? Coba dibuka. Ini Yom, ayo dibaca Yom. Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup. Ya. Biotik.
dan bagian tak hidup. Dalam lingkungan ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ada lingkungan ekosistem biotik. Nah, lingkungan ekosistem biotik itu seperti apa? Lingkungan ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, makhluk itu bisa berupa binatang atau hewan, tumbuh-tumbuhan. Biotik biasanya disebut apa? Contohnya seperti dikatakan zaman tadi ada cahaya. Apalagi yang tidak hidup? Ada namanya dikatakan tadi ada tanah dari makanan. Nah, jadi antar interaksi dalam satu lingkungan ekosistem itu saling bergantung satu sama lain. Misalnya, manusia membutuhkan apa untuk hidup? Air, ya kan? Nah, manusia makhluk hidup, air dikatakan makhluk tak hidup atau benda mati kan? Nah, baik anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa lingkungan ekosistem itu terdiri dari apa? Yang pertama, Tumbuhan, abiotik dan biotik. Kira-kira kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Oke. Dan makhluk hidup apa saja yang hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah Santa memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Secara bertingkat hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan, tapi ini kita sebut saja sistem unsur lingkungan kan ya. Bolehlah biar agak mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu unsur lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satu komunitas, adalah sebuah organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan terdapat dengan kumpulan rumput. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Sudah menontonnya? sudah. Setelah anak-anak menonton video tersebut, kira-kira apa yang anak-anak dapatkan dari video ini? Ada dikatakan nama ekosistem, dikatakan habitat, ada dikatakan individu, ada dikatakan populasi. Ya, demikian video yang kami sampaikan. Ini ada tugas untuk kamu kerjakan, ya. Silakan dikerjakan tugas ini, ya. Bapak beri waktu berapa menit, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo, pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan ekosistem. Harus sudah Bapak jelaskan. Tinggal kamu mencari di buku tugas ini, di buku paketnya, ya. Nah, ayo. Ya, buku yang ini. Oke. Boleh. Hah? Apa? Hah? Orang hutan masa makan daging? Buaya, Hewan yang memakan daging itu elang, harimau, singa. Hewan pemakan daging itu disebut dengan karnivora. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan disebut apa?
Hah? Ayo. Nih. Coba dibaca. Daun, batang, buah, dan biji-bijian. Ya, disebut apa namanya? Herbivora. Nah, herbivora itu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Buaya, ikan, hiu, dan burung elang. Nah, itu contoh hewan pemakan daging. Contoh hewan pemakan tumbuhan tadi apa? Kamu? Contoh hewan pemakan tumbuhan ini apa? Seperti apa? Contohnya? Belalang, Apa di sini dia yang asalnya nyebut? badak, kuda, Apalagi? Apalagi? Nah, itu jenis contoh hewan pemakan. Nah, ya. Hewan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang makan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Non fiksi yang ada di dalam teks yang kamu bacakan tadi ini. Ya. Coba dikerjakan, ayo. Datang bagus, guru atau apapun bisa membacanya. Catatannya ya. Ya, tadi sudah benar jawabnya. Sudah? Belum. Oke, temukan yang lainnya. Jadi setelah anak-anak mengerjakannya, Bapak mau satu kelompok satu maju ke depan membaca jawabannya, ya. Ya, dibaca. Tanya. Ya. Terus yang kedua. Sebutkan contoh teks notifikasi seperti berita, bacalah Koran dan. Ya, silakan duduk. Ya, ya. Dijawabkan. Ya. Kebenarannya dan faktanya. Dua. Lanjut dua. Sebutkan contoh teks non-fiksi seperti berita, majalah, koran, dan lain-lain. Ya, silakan duduk. Jadi teks non fiksi itu adalah teks yang ada kebenarannya, ya, yang faktual, ya. Yang anak-anak baca tadi itu teks tentang makanan hewan. Setelah anak-anak belajar sudah selesai, oke, kalau sudah sini Bapak Ibu kalian, kita mempelajari dari awal pertengahan ini, ya, sampai berakhirnya nanti. Dalam proses pembelajaran kita kali ini, apa yang anak-anak rasakan? Senang? Bisa paham tidak dengan pembelajaran kita tadi? Bisa. Mengerti? Ya, dari pembelajaran tadi, yang pertama kita membahas tentang apa? Ekosistem. Ya, biasa disebut biotik dan abiotik. Kemudian dari awal pembelajaran sampai sekarang, ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, bisa memahami, ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, tadi kita buka dengan doa, tentu kita juga akhiri dengan doa. Bapak mau Wita silakan dibaca, silakan pimpin kita di dalam doa. Ayo pilih semua. Teman-teman, sebelum kita
marilah kita berdoa. Bapa dan Putra Yesus, amin. Salam ya Tuhan, kami percaya kepada kita dan percaya Silakan dulu. Ya, jangan lupa besok datang lagi ke sekolah karena kita akan membahas tentang jari-jari makanan dan rantai-rantai makanan. Ya, selamat sampai tujuan dan keluarga kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.